Pemerintah injak gas memangkas berbagai anggaran di kementerian dan lembaga. Ya, dengan efisiensi besar-besaran, Presiden Prabowo Subianto yakin pemerintah bisa menghemat 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 10% dari APBN tahun 2025. Dalam agenda menjadi pembicara di World Government Summit 2025 di Dubai, Presiden Prabowo Subianto menegaskan upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan efisiensi besar-besaran di kementerian dan lembaga mampu melakukan penghematan hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat di hadapan para menteri negara dan tokoh eksekutif secara virtual. Prabowo menyebut angka tersebut setara dengan 327 triliun rupiah. Hal ini artinya setara dengan 10% dari anggaran tahunan. Presiden menegaskan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga di tahun 2025 ini akan dialokasikan untuk setidaknya 20 program strategis di pemerintahannya. Through careful management of state funds, we have saved more than $20 billion, equivalent to about 10% of our annual budget. These savings that were allocated to projects and programs without a clear strategy will now be used to finance more than 20 multi-billion-dollar strategic projects that will transform the country. These include investments in nickel, bauxite, copper, and other critical minerals downstream industries. Adapun program yang dimaksud Presiden tersebut termasuk investasi dalam industri hilir nikel, bauksit, tembaga, dan mineral penting lainnya. Menurutnya, langkah tersebut akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menaikkan kesejahteraan dan tarif hidup. Selain itu, alokasi efisiensi anggaran akan disalurkan ke program-program yang memajukan ketahanan pangan. Kementerian Keuangan memastikan pemangkasan anggaran 2025 dilakukan sejalan dengan upaya mendorong penghematan. Dalam rapat kerja dengan DPR, Menteri Keuangan mengakui juga melakukan pemotongan anggaran pada pos penting seperti program penerimaan negara. Pemerintah resmi memutuskan untuk memotong berbagai anggaran kementerian dan lembaga senilai 306,7 triliun rupiah. Pemotongan anggaran ini tertuang resmi dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang wajib melakukan penghematan anggaran dalam APBN tahun 2025. Langkah ini merupakan konsekuensi akibat kurangnya anggaran bagi sejumlah program prioritas yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan efisiensi anggaran senilai 306,69 triliun rupiah tidak akan mengubah postur APBN 2025 yang nilai belanjanya sebesar 3.621,3 triliun rupiah. Dalam komitmen penghematan anggaran, Kementerian Keuangan sendiri setuju melakukan pemotongan sebesar 8,99 triliun rupiah. Dengan besaran penghematan tersebut, Kementerian Keuangan tinggal memiliki anggaran sebesar 44,2 triliun rupiah. Porsi pemotongan terutama dalam program penerimaan diputuskan efisiensi sebesar 716 miliar rupiah dari pagu 2,38 triliun rupiah. Hal ini mengakibatkan program penerimaan negara di Kementerian Keuangan menyusut jadi 1,67 triliun rupiah. Padahal program penerimaan negara menjadi salah satu pos penting dalam memenuhi target penerimaan APBN tahun ini. Selanjutnya, dalam program kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan telah memangkas anggaran sebesar 47,35 miliar rupiah menjadi 11,84 miliar rupiah. Selain kebijakan fiskal, di program pengelolaan belanja negara dilakukan efisiensi sebesar 37,78 miliar menjadi 8,27 miliar. Pemangkasan program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara juga dilakukan efisiensi sebesar 137,78 miliar menjadi 100,35 miliar rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan untuk komposisi gaji honorer, beasiswa dan LPDP tetap berjalan dan tidak ada pemotongan, serta dipastikan tidak ada PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Kementerian Keuangan menambahkan kebijakan efisiensi anggaran belanja kementerian atau lembaga akan menjadi baseline atau acuan penyusunan belanja pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026. Ini artinya Sri Mulyani memastikan efisiensi anggaran akan lebih efisien dan terukur dan akan dilanjutkan di tahun 2026 mendatang.
Kepala Komunikasi Kantor Presiden Hasan Nasbi mengungkapkan efisiensi di tingkat kementerian dan lembaga tidak berdampak ke sektor pendidikan, termasuk layanan beasiswa KIP dan biaya operasional perguruan tinggi. Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian terhadap pendidikan, sehingga layanan-layanan pendidikan tidak akan dikurangi. Hasan mengungkapkan pada tahun ini ada 10.000 sekolah yang diperbaiki dari total 330.000 sekolah yang butuh perbaikan. Selain itu, program makan gratis juga diperuntukkan bagi anak-anak sekolah. Dalam efisiensi ini, gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan, ya. Termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan, perbaikan ruang sekolah, ya, ada lebih dari 10.000 sekolah yang diperbaiki, ya, tahun ini dari 330.000 sekolah yang butuh diperbaiki.